Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 21 Agustus 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Pondok Pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan, Magelang, Jawa Tengah, dalam sebuah program Rihlah Ilmu Alumni Haji level Ramadi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema, yaitu kajian Islam intensif untuk suami istri dengan tema membangun rumah tangga di atas ilmu dan syariat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta para orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Saya akan sangat fokus kepada materi yang dibagikan. Dan materi ini saya ringkaskan dari kitab Al-Dhawabit Al-Fiqhiyah fil 'Alaqat Az-Zawjiyah, yaitu prinsip-prinsip fikih dalam hubungan pernikahan, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Majid bin Abdul Aziz Ad-Duhaishi hafizahullah ta'ala. Baik, muqaddimah, di situ disebutkan pernikahan adalah ibadah dan amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri, agar kalian merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian di situ disebutkan tujuan kehidupan suami istri bukan sekedar tinggal bersama, tetapi mewujudkan as-sakinah, al-mawaddah, ar-rahmah, ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Rumah tangga yang baik tidak cukup dibangun dengan cinta. Ia membutuhkan ilmu, iman, tanggung jawab, kesabaran, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban. Baik, kita akan jelaskan poin itu dahulu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari, tadi kita baca Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Maka di dalam ayat itu menyebutkan 3 unsur penting: as-sakinah, al-mawaddah, dan ar-rahmah. Saya ingin mendudukkan dulu apa yang dimaksud dengan as-sakinah, al-mawaddah, dan ar-rahmah ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik tentang apa yang dimaksud dengan as-sakinah, al-mawaddah, dan ar-rahmah. Perbedaan antara as-sakinah, al-mawaddah, dan ar-rahmah adalah as-sakinah lebih condong kepada ketentraman hati, lebih condong kepada ketentraman hati. Kemudian sedangkan al-mawaddah rasa cinta, kecondongan hati, karena mungkin ingin seseorang baru nikah, kemudian setelah itu dia masih cinta-cintanya kepada istrinya, itu biasanya rasa cinta yang bermain di situ. Biasanya rasa cinta yang bermain di situ. Sedangkan rahmah, rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang ini lebih kepada meskipun sudah sering bertemu, meskipun hidup dalam keadaan susah, meskipun sudah tua, bersama-sama tua, maka dia lebih condong kepada sayang. Tidak main lagi di situ cinta. Nah, 3 poin ini harus ada di dalam diri seorang yang berkeluarga, yaitu rasa cinta, rasa kasih sayang, dan rasa ketenangan. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketenangan poinnya adalah ketenangan qalbu, merasa hatinya nyaman dengan pasangannya. Kemudian rasa cinta lebih condong kepada hatinya condong kepada pasangan karena kecantikannya, karena keelokan tubuhnya, karena kebagusan rupanya, kemulusan kulitnya. Sedangkan rasa kasih sayang lebih condong kepada yaitu tanggung jawab, amanah, bukan lagi kepada perkara-perkara dunia. Rumah tangga tidak cukup dibangun hanya dengan rasa cinta. Kenapa? Karena rasa cinta bisa naik turun. Ingat itu baik-baik. Rasa cinta bisa naik turun. Ketika masih pengantin baru, kekurangan pasangan terasa kecil. Ah, gak apa-apalah, sedikit aja. Setelah bertahun-tahun memiliki anak, menghadapi masalah ekonomi, ada permasalahan pekerjaan, ada permasalahan kesehatan, kemudian berbagai macam tekanan, rasa cinta terkadang di situ diuji.
Disinilah diperlukan ar-rahmah, kasih sayang. Kadang seorang istri melayani suaminya bukan karena sedang merasakan romantisme yang tinggi, bukan karena sedang cinta-cintanya kepada istrinya, kepada suaminya, tapi karena kasih sayang dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula suami tetap merawat istrinya yang sedang sakit, menafkahinya meskipun ketika sedang sulit. Ini misalkan kita melawan hujan, melawan panas untuk mengais rezeki, itu bukan rasa cinta lainnya, tapi apa? Kasih sayang. Maka rumah tangga yang kokoh bukan rumah tangga yang tidak pernah bermasalah, tetapi rumah tangga yang ketika bermasalah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini muqaddimah yang harus dipahami baik-baik. Bahkan ketika kita memahami bahwa rumah tangga itu tidak cukup hanya dengan cinta, tapi juga ada ketenangan, ada kasih sayang, maka seharusnya orang yang berumah tangga dan dia mempunyai pasangan yang sejenis, dia akan tenang, dia akan mendapat kasih sayang. Dan itulah rahasia ketika Allah tadi berfirman, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum. Tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian, sejenis kalian. Istri kita itu sejenis dengan kita manusia. Coba kalau seandainya istri kita itu tidak sejenis dengan kita, dari bangsa jin atau hewan, itu gak akan tumbuh rasa kasih sayang, gak akan tumbuh rasa ketenangan. Nah, itu adalah poin yang pertama sebagai pendahuluan. Baik, kita baca poin 1. Menikah itu bukan main-main. Al-aslu ta'zimu aqdin nikah. Prinsip asalnya adalah mengagungkan akad pernikahan. Allah menyebut akad pernikahan di dalam Al-Quran, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Dan mereka telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Quran surah An-Nisa ayat 21. Ingat Bapak Ibu, mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang kuat. Dengan kata mitsaqan ghalidhan, Allah tidak pakai di dalam Al-Quran kecuali untuk dua hal, untuk tauhid dan untuk pernikahan. Saya ulangi, kata-kata mitsaqan ghalidhan dalam ayat tadi, perjanjian yang kuat, yang kokoh, yang agung, tidak Allah pakai kecuali untuk dua hal, untuk perjanjian tauhid dan untuk pernikahan. Di sini kemudian disebutkan, ditulis, yang perlu dipahami, nikah bukan sekedar hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah akad syar'i, amanah, dan perjanjian yang kuat. Ya. Karena itu suami maupun istri tidak boleh mempermainkan pernikahan, mudah mengancam dengan perceraian, dan ingin mengakhiri rumah tangga hanya karena menemukan kekurangan pasangan. Ya. Ini saya baca dulu, baru nanti saya akan jelaskan seperti poin 45 tadi. Permasalahan penting, kedudukan akad dalam Islam, akad nikah dalam Islam. Yang kedua, kewajiban menjaga kehormatan pernikahan. Yang ketiga, iddah setelah berpisah. Yang keempat, ihdad bagi istri yang ditinggal wafat suaminya. Yang kelima, sikap ketika orang tua meminta anak menceraikan pasangannya. Yang keenam, tidak meremehkan ucapan talak. Pesan, sebelum mempertanyakan kekurangan pasangan, ingat besarnya akad pernikahan yang telah diikrarkan. Baik, saya akan jelaskan poin ini. Perhatikan baik-baik. Tadi kaedahnya apa? Ta'zim aqdin nikah, mengagungkan akad pernikahan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, sekali lagi saya katakan, dengan mitsaqan ghalidhan. Dan tidak pernah Allah menyebutkan mitsaqan ghalidhan kecuali untuk dua hal, untuk tauhid, dan kita tahu bersama
bagaimana agungnya tauhid, dan yang kedua untuk pernikahan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah perkara yang agung, bukan perihal main-main. Menegaskan bahwa nikah bukan sekedar hubungan cinta, tapi dia adalah akad syariat. Kemudian dia adalah amanah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Akhadtum bi amanatillah." Kalian sudah mengambil dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian yang kuat, karena itu tidak boleh dipermainkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki ketika mengatakan, "Qabiltu nikaha," saya terima nikahnya. Bukan hanya sekedar sekarang dia sudah menjadi istri saya. Enggak. Seorang suami ketika mengatakan itu, dia sedang menerima amanah. Amanah itu apa? Yaitu haqqun lazimaka adahu wa hifdhu. Sebuah kewajiban yang engkau harus tunaikan dan engkau harus jaga. Itu arti amanah. Ketika suami mengatakan saya terima nikahnya, itu berarti dia sedang menerima amanah. Karena itu saya sangat berpesan, jangan jadikan cerai, kata cerai sebagai senjata. Setiap kali marah pasti berkata, kalau begini kita cerai aja. Ini tidak benar. Sedikit-sedikit bertengkar. Nah, khusus untuk kata-kata sedikit-sedikit bertengkar ini, Bapak Ibu. Jangan sampai seorang suami dan istri sedikit-sedikit bertengkar. Kenapa? Karena tadi pernikahan itu adalah akad yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit mengatakan kepada istrinya, "Sudah pulang sana kepada orang tuamu." Ini tidak benar. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sang istri juga demikian. Jangan sering-sering ngancam suaminya. Kalau begitu kita cerai aja sekarang. Coba perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihi raihatul jannah." Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan, haram mencium bau surga. Di sini ada isyarat bahwa yang sering memantik kata cerai sebagiannya adalah perempuan. Ceraikan kalau berani. Nantang dia istrinya. Ceraikan kalau berani. Pas dicerai nangis. Tidak benar. Kalau itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, seseorang tadi dikatakan di dalam materi bahwa itu perkara-perkara penting, permasalahan penting. Kedudukan akad nikah dalam Islam sudah kita pahami. Kewajiban menjaga kehormatan pernikahan. Tidak boleh sembarangan mengucapkan kata cerai. Awas, kalau tidak pulang pada waktunya saya cerai. Awas, kalau ketemu si fulan saya cerai. Jangan. Itu namanya tidak menghormati perjanjian yang agung. Kemudian lihat, poin kedua, poin ketiga, iddah setelah berpisah. Ada iddah. Iddah itu artinya masa tunggu setelah bercerai, setelah berpisah, baik berpisah karena cerai atau berpisah karena mati. Ada masa iddah. Ini menunjukkan agungnya pernikahan. Masa iddah itu masa tunggu sebelum seorang perempuan misalkan ditinggal mati oleh suaminya, maka kemudian ada masa iddah 4 bulan 10 hari. Baru dia boleh menengahkan pernikahan dengan yang lainnya. Atau kalau seandainya dia bercerai, berpisah karena cerai hidup, 3 kali masa haid, maka itu adalah untuk menghormati pernikahan sebelumnya, tidak bermudah-mudah untuk menerima pernikahan setelahnya. Kemudian ihdad itu seorang istri tinggal di rumah suaminya yang mana suaminya wafat. Maka dia tinggal di situ sampai waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdandan. Itu semua untuk menghormati pernikahan sebelumnya. Termasuk di dalamnya sikap ketika orang tua meminta agar anaknya menceraikan pasangannya.
Kita wajib menghormati orang tua, wajib mentaati perintah orang tua selama bukan maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Wajibkah kita mentaati orang tua saat orang tua kita meminta cerai, meminta kita agar menceraikan istri kita? Maka jawabannya dilihat apakah permintaan orang tua tersebut bertentangan dengan syariat atau tidak. Dan ini pernah kejadian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab meminta Abdullah bin Umar agar menceraikan istrinya. Abdullah bin Umar taat kepada Umar bin Khattab. Para ulama menjelaskan, lihat, kenapa kita tidak mencontoh Umar bin Khattab? Kalau seandainya orang tua memerintahkan untuk menceraikan anaknya, kemudian kita ceraikan istri kita, maka para ulama mengatakan, bandingkan dirimu dengan Umar. Apakah sama kamu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ini. Jadi tidak serta-merta kita wajib mentaati orang tua kita di dalam perihal ketika mereka meminta kita menceraikan pasangan kita. Ya. Tidak diperbolehkan karena agungnya akad pernikahan. Ya, tanamkan baik-baik, bagi siapa saja yang sudah menikah, akad pernikahan itu agung, tidak boleh sembarangan untuk melepaskan akad pernikahan tersebut. Dan sebagian yang kadang-kadang bermudah-mudah untuk mengatakan kata cerai, awas lo, mangap gua cerai lo. Gimana ceritanya? Mangap gua cerai. Ya, tidak boleh. Sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai, tidak boleh. Baik suami ataupun istri. Baik. Kemudian lihat, tidak meremehkan ucapan talak, jangan bermudah-mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun jidduhunna jidd wa hasluhunna jidd." 3 perkara yang sungguh-sungguhnya terjadi, bercandanya terjadi. An-nikah war-rujul wat-talaq. Wat-talaq war-rujul. Nikah, talak dan rujuk. Enggak boleh main-main dalam talak. Enggak boleh main-main, enggak boleh meremehkan. Ini poin paling pertama di dalam pernikahan. Agungkan akad pernikahan. Dan sedikit saya menyinggung tentang beristri 2, 3, dan 4. Jangan sampai gara-gara ingin beristri 2, 3, dan 4 kemudian menceraikan istri pertama. Itu bukan syariat Islam. Dengan tegas mengatakan, itu bukan syariat Islam. Syariat poligami datang untuk menambah ketentraman, rasa cinta, rasa kasih sayang. Bukan malah menghancurkan kesakinah, bukan malah mendatangkan kebencian, bukan malah mendatangkan kesulitan hidup. Ya, agungkan akad pernikahan. Poin itu saja, bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah sampai ke Jakarta, pulang. Poin itu saja bapak sudah ada di dalam diri, maka berarti kajian ini berhasil. Saya harus mengagungkan akad pernikahan yang diagungkan oleh Allah, yang disebut oleh Rasulullah SAW bi amanatillah. Kalian mengambil akad pernikahan ini dengan amanah dari Allah. Baik, yang kedua, silakan dilihat poin kedua, jangan cepat menyerah. Di situ disebutkan al-aslu tashawwuh syari' ila baqa'i 'aqdi nikah wa istimrarih. Pada asalnya syariat menghendaki pernikahan dipertahankan dan dilanjutkan. Ya. Ketika kita sudah mengagungkan pernikahan, maka kita wajib untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Jangan sampai seseorang menyerah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Jika kalian tidak menyukai mereka, yaitu istri, kalian wahai suami tidak menyukai istri, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang begitu banyak.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ayat ini baik-baik, ya. Cara agar suami mudah memaafkan istri. Istri mungkin memiliki kekurangan, oke? Tapi coba lihat, perhatikan dengan seksama, penuh dengan ketelitian. Ternyata istri kita mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah jadikan di dalam dirinya, kebaikan-kebaikan yang banyak. Wallahi, billahi, tallahi, ini mujarab bisa meredakan kekesalan suami kepada istri. Saya kesal, istri itu begini, tapi dia begini. Pernah seorang suami berkata kepada saya, Ustaz, saya ingin curhat. Kenapa? Istri saya itu sangat luar biasa. Dia awalnya memuji, semuanya istimewa, cuma satu, dia kurang romantis. Maksudnya kurang romantis gimana? Saya ingin kalau saya datang, saya itu dipeluk, kayak film-film Korea gitulah. Saya bilang, antum mencari analoginya sudah salah. Karena itu kan film, ada sutradara, ada skenario dan seterusnya. Baik, anggap kita obati sekarang. Istri kurang romantis. Saya akan bertanya kepada Bapak, rumah gimana? Bersih, rapi, teratur. Jos, rumah bersih, rapi, teratur. Oke. Kurang romantis satu, tetapi bersih satu. Yang kedua, istri di atas ranjang melayani dengan sebaik-baiknya enggak? Luar biasa. Baik, berarti 2-1. Yang ketiga, istri terhadap anak-anaknya, Allah subhanallah, sangat memperhatikan anak-anaknya. 3-1. Hat-trick lawan 1 kalah. Selalu seperti itu. Cari kebaikan-kebaikan istri. Dan kadang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat di sini Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah akan menjadikan padanya kebaikan. Kadang-kadang kebaikan belum kita rasakan. Gak ada, Ustaz. Saya cari dari A sampai Z gak dapat. Maka kadang itu belum datang. Bersabarlah. Jangan menyerah dengan pernikahan ini. Jangan menyerah. Pasti ada kebaikan yang Allah kasihkan. Asalkan seorang suami beriman, istri beriman, pasti ada kebaikan. Inilah makna dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidaklah seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukminah, seorang perempuan, jika ia tidak menyukai satu perangainya, ia akan menyukai perangai-perangai yang lain. Saya beri contoh. Perempuan sebagian kadang-kadang kurang feminin. Kalau makan, dia habiskan makanan, lupa sama suami, angkat kaki, kemudian minum gaya ontak, buruk. Habis itu sendawa. Suaminya yang soft spoken, makhluk dari mana ya? Itu kekurangan. Oke. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka cari kelebihan-kelebihan istri, pasti banyak. Begitu juga sang istri terhadap suaminya. Salah satu penyakit suami yang paling sering terjadi adalah pelupa dengan janji. Betul apa betul, Bu?
Pelupa dengan janji. Saya sering memberikan contoh, kalau lagi mau pulang ke kantor, seorang suami mengatakan pada istrinya, "Assalamualaikum ya, mau dibelikan apa? Saya udah pulang nih. Martabak di pengkolan enak, beliin ya." Oke, martabak. Ini pikiran suami pulang. Terlihat oleh dia nasi goreng. Dia beli itu nasi goreng. Dalam benaknya istri suka ini. Kemudian sampai rumah, "Bang, mana martabaknya, Bang?" Wah, Allah lupa. Nah, maka pada saat jangan dijadikan oleh seorang istri dasar nggak cinta lagi, dasar nggak sayang, dasar nggak perhatian. Ya, seakan-akan kebaikan suami yang sudah bawa nasi goreng meskipun salah pesanan, ini sudah tidak ada nilainya lagi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik cara paling mudah untuk tidak atau untuk sering memaafkan istri. Seringnya memaafkan istri adalah cari kebaikan-kebaikan yang pernah istri lakukan. Lihat, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya sering menyebut Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada Khadijah hubbul wafi. Cintanya cinta yang tunai. Cintanya cinta yang tunai. Bagaimana itu terjadi? Begini ceritanya. Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika cemburu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ini sedikit-sedikit menceritakan tentang Khadijah. Sedikit-sedikit teringat Khadijah radhiyallahu anha. Mendengar suara adiknya Khadijah atau temannya Khadijah, beliau langsung mengatakan, "Khadijah." Kadang-kadang menyembelih untuk membagi-bagikan dagingnya kepada teman-temannya Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Khadijah." Dikit-dikit Khadijah. Sidq, Kajus, wanita tua. Lihat perempuan kalau sudah cemburu itu, wanita tua masih dipikirin. Padahal ini antara Aisyah dengan Khadijah nggak pernah ketemu. Coba bayangkan, cemburu dengan orang yang tidak pernah ketemu. Apa yang antum bisa ambil pelajaran di situ? Berarti Rasulullah SAW sangat benar-benar memperlihatkan cintanya kepada Khadijah. Aisyah belum pernah ketemu dengan Khadijah. Cemburu dengan orang yang belum pernah ketemu. Kata Aisyah, "Ajus, wanita tua, untuk apa diingat? Giginya merah." Gigi merah maksudnya apa? Ompong. Tua kan ompong, tinggal gusinya. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu diam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Laqad abdalakallahu khairan minna." Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya, yaitu aku, muda, cantik. Apa kata Rasulullah? Lihat, beliau bela Khadijah. Dan ini tanamkan Bapak Ibu di dalam diri seorang suami ataupun seorang istri. Ini hebatnya pernikahan. Pernikahan itu bukan hanya urusan di atas ranjang. Pernikahan itu adalah pertemuan seorang laki-laki perempuan untuk menggapai ridho Allah. Catat itu baik-baik. Pernikahan itu adalah pertemuan seorang laki dan perempuan berjalan bersama bertahun-tahun agar dapat ridho Allah. Lihat Rasulullah SAW ketika dikatakan seperti itu, beliau mengatakan, "La wallahi ma abdalani khairan minha." Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan untukku yang lebih baik darinya. Laqad amanat bi hina kafara linnas. Sungguh Khadijah telah beriman kepadaku ketika seluruh manusia kufur terhadapku. Laqad wasatni bimaliha wa nafsiha hina haramanin nas. Sungguh Khadijah telah mengorbankan di nyawanya dan hartanya ketika orang-orang menolak. Ini namanya cinta yang benar-benar
karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Laqad saddaqatni hina kadzdzabani nas. Sungguh Khadijah membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan aku. Lihat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari kebaikan pasangan, niscaya engkau akan mudah memaafkan pasangan. Bahkan bukan hanya sekedar memaafkan, membela pasangan tersebut. Timbul kasih sayang, bukan hanya cinta. Cinta akan luntur ketika skincare tidak bermanfaat. Cinta akan luntur ketika lipstick, lip balm, lip nggak manfaat. Itu hitungan lipnya sudah 20 kali. Tidak tahu tujuannya untuk apa. Yang jelas umumnya gitu ya. Artinya timbul kasih sayang yang ada kepada, makanya Rasulullah SAW kemudian mengatakan, laqad rusibtu hubbaha. Sungguh aku ditakdirkan untuk mencintainya. Pak, pegang kata ini Pak, pakai kata ini saat istri sedang marah. Peluk dia, bisikkan di telinganya, aku ditakdirkan untuk mencintaimu. Itu 80-90% pertengkaran selesai. 10% tanggung sendiri. Ya, paling yang belum pernah seperti itu, paling nanti dia akan dicie oleh istrinya. Tapi kalau yang sudah sering seperti itu, maka istrinya akan sangat menikmati hasil. Bapak Ibu saudara-saudari, lihat materi, perlu dipahami pasangan kita bukan malaikat. Ini cara yang kedua, agar mudah memaafkan pasangan. Yakini baik-baik, Anda bukan malaikat, istrimu bukan bidadari yang tidak pernah salah, yang sempurna, yang hamba Allah tanpa kekurangan. Istri kita bukan bidadari, Anda pun bukan malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam orang-orang yang selalu melakukan kesalahan, selalu. Bukan hanya sekali, selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwab. Sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan jangan menilai seluruh dirinya hanya dari satu kekurangan. Lihat pula agamanya, kebaikannya, perjuangannya, pengorbanannya, terutama yang menemani dari mulai kecil. Yang menemani dari mulai tidak ada, kemudian menjadi ada dan banyak. Berbeda dengan orang yang datang kemudian kita sudah mapan, sudah mewah. Beda dengan yang benar-benar sabar menemani. Apalagi kalau seandainya dalam keadaan sakit, pasangan sakit kemudian dia mau menemani, maka itu nilai terbesar dari seorang pasangan yang harus diperhitungkan oleh pasangannya untuk dijadikan sebagai sebuah standar jasa bagi pasangan. Berbagai kebaikan yang sering terlupakan ketika sedang marah. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya sering katakan, terutama bapak-bapak, anggap istrimu itu nikmat dari Allah. Nikmat besar dari Allah. Sebagaimana engkau mendapatkan rezeki yang besar. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayyul mali nattakhidhuhu khair?" Wahai Rasulullah, harta apa yang paling baik yang kita ambil? Lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujah mu'minah tu'inu ala din. Lisan yang bersyukur, lisan yang berzikir, kalbu yang bersyukur, istri yang menolong untuk menjalankan agama. Istri yang menemani dari kita dari mulai nol. Ingat perjuangan mereka. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam
tidak mudah untuk melupakan kebaikan-kebaikan pasangan. Sering-sering berterima kasih. Sebagian suami yang saleh sering mengatakan kepada istrinya, saya kurang bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada melalui dirimu. Saya kurang bersyukur atas nikmat Allah yang Allah telah berikan kepadaku melalui dirimu, wahai istri. Istri itu nikmat yang sangat luar biasa. Coba bayangkan Pak, di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan syubhat dan syahwat, kemudian kita memiliki istri yang kita bisa tenang dengannya, melihat yang halal, merasakan yang nyaman, nikmat dan halal, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar kita mudah memaafkan istri, wassulhu khair. Allah mengatakan perdamaian itu lebih baik. Jadi kalau seandainya kita sedang bertengkar dengan pasangan, ingat firman Allah ini. Perdamaian lebih baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang akan mudah memaafkan kesalahan pasangan. Baik, di sini disebutkan permasalahan penting, sabar menghadapi kekurangan pasangan. Karena pasangan kita bukan malaikat dan kita bukan bidadari, kita pun bukan malaikat. Ada pepatah Arab mengatakan, kalau seandainya engkau tidak sabar dengan pasanganmu, fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifun min maratan wa mujanib. Kalau seandainya engkau tidak sabar dengan pasanganmu, hidup aja sendiri. Atau engkau bergaul dengan pasanganmu, tapi ingat, dia kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan kebaikan. Kadang engkau sukai, kadang engkau tidak sukai. Bersabarlah dengan hal tersebut. Yang kedua, talak tanpa kebutuhan. Ini adalah hal yang sangat tercela. Mentalak tidak ada keinginan, keperluan untuk mentalaknya. Tidak ada kebutuhan di dalamnya. Yang ketiga, perdamaian antara suami istri lebih baik dibandingkan bercerai. Yang keempat, merelakan sebagian hak demi kemaslahatan rumah tangga. Contoh, istri letih, capek banget, tetapi suami ingin, maka dia layani suaminya dengan sepenuhnya demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, ketentraman. Keraguan apakah talak telah terjadi, ini permasalahan penting. Jangan sampai karena sering mentalak istri, kemudian atau sering mengucapkan kata talak, kemudian dia ragu, apakah pernikahan ini masih sah atau tidak. Ustaz, kayaknya kemarin saya mentalak Ustaz. Berapa kali gak tahu Ustaz. Sudah lama terjadi dan seterusnya. Tidak menjadikan ancaman talak sebagai senjata ketika bertengkar. Jangan sampai dilakukan hal tersebut. Baik, itu poin yang ketiga. Nah, poin yang kedua. Poin yang ketiga, hakmu adalah kewajibanku. Ini menarik. Hakmu wahai suami, itu pun kewajibanku wahai istri. Sebagai istri. Hakmu wahai istri, itu pun kewajibanku sebagai suami. Artinya sama-sama bergerak di sini. Si suami tidak boleh hanya menuntut hak tapi lalai kewajiban. Si istri juga demikian, hanya menuntut hak tapi lalai kewajiban. Tetapi harus mengerjakan sama-sama. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 29, ayat 15, ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka dengan cara yang baik. Kemudian juga surah Al-Baqarah ayat 229. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat ini, Al-Baqarah 228, perhatikan penafsiran beliau. Dia mengatakan begini. Wallahi inni la uhibbu an tatazayyana li al-mar'ah.
kama uhibbu an atazayyana lil mar'ah. Aku suka istriku berdandan di hadapanku sebagaimana aku pun suka aku berdandan di hadapannya. Jadi dua-duanya memperhatikan penampilan. Jangan hanya kita menuntut istri agar cantik, agar wangi, tetapi sebagian suami tidak memperhatikan penampilannya di hadapan istrinya. Nah, begitu juga sebagian suami menuntut agar bisa yang baik di atas ranjang, tetapi tidak memperhatikan kekuatan istri saat bergaul, tidak disediakan apa yang membuat dia kuat saat bergaul, dan seterusnya. Sebagian suami ketika meminta sesuatu kepada istrinya, minta tanpa ada sopan santun. Maka sebagaimana kita ingin dilayani yang baik, maka mintalah dengan pelayanan dengan yang baik. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku ingin istriku berdandan di hadapanku sebagaimana aku suka berdandan di hadapannya. Jangan cuma menuntut istri agar cantik, wangi, indah dipandang mata, tetapi suami tidak memperhatikan penampilannya saat di hadapan istri. Coba lihat, perhatikan keadaan kita saat makan dengan istri di dalam rumah. Gimana penampilan? Kaosan, bahkan kadang nggak pakai kaos. Bawang itu tidak diperhatikan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada Quran surah An-Nisa ayat 19 tadi. Ini adalah modal paling kuat untuk menggapai sakinah, mawaddah dan rahmah dalam berhubungan dengan suami istri, antara suami istri. Yang disebut dengan al-mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf berhubungan dengan baik mencakup satu, berkata baik kepada pasangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qulu linnasi husnan, yang artinya, dan ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 83. Ucapkanlah pada manusia ucapan yang baik. Manusia yang paling afdal untuk kita ucapkan dengan ucapan yang baik adalah istri kita. Karena mereka lah yang hidup bersama kita, mengetahui kekurangan kita. Tantang seorang suami berkata kasar kepada istrinya. Pantang seorang suami berkata yang sembarangan terhadap istrinya. Dan saya berpesan kepada Allah, kalau terjadi pertengkaran antara suami istri, maka yang paling lemah dalam pertengkaran itu adalah istri. Yang paling lemah selalu dalam pertengkaran itu adalah istri. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Fa innahunna awanun 'indakum. Mereka adalah tawanan di sisi kalian. Tidak bisa ngapa-ngapain istri itu kecuali dengan izin suami. Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Tidak boleh berhubungan dengan seseorang kecuali dengan izin suami. Tidak boleh berkata-kata dengan seseorang kecuali dengan izin suami. Tidak boleh sholat puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Dan seterusnya. Maka berkata-kata baiklah kepada pasangan. Yang kedua, berwajah yang ramah terhadap pasangan. Rasulullah SAW bersabda, la tahkiran saghiratan. La. Rasulullah SAW bersabda, walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan pernah meremehkan kebaikan walau sekecil apapun. Walaupun hanya sekedar berwajah yang
ceria kepada saudara. Maka jangan pernah seseorang meremehkan hal tersebut. Berwajahlah yang ramah dengan istri, meskipun mungkin kita saat di luar capek, letih. Ya. Sebagian orang kadang-kadang ada kepada wanita-wanita di luar sana, dia bisa sangat ramah. Terima kasih Mbak, terima kasih Mbak. Tapi kepada istri jarang dia melakukan, bahkan tidak pernah, bahkan malu untuk melakukan, bahkan merasa tidak pantas untuk melakukannya. Karena saya suami, saya yang membiayai kamu, saya yang nafkahin kamu, ngapain saya beramah tamah dengan kamu? Ini tidak. Berwajah yang santun kepada istri, tidak merendahkan dan menghina. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menghina. Seorang suami tidak boleh menghina istrinya. Jangankan istrinya, orang lain saja tidak boleh dia, apalagi istri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah suami yang terbaik di antara kepada istrinya, dan aku adalah sebaik-baik suami kepada keluarga. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tidak merendahkan dan menghina istri. Seseorang muslim tidak boleh menghina muslim lainnya. La yahqiru muslimun akhahu. Tidak boleh seorang muslim menghina muslim lainnya. Apalagi seorang muslimah yang kita ambil dari rumah orang tuanya untuk hidup bersama kita, disayang oleh orang tuanya, dimanja oleh orang tuanya, kemudian ketika dia bersama dengan kita, kemudian kita hina. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki istri. Kemudian yang keempat, menunaikan hak pasangan. Hak-hak pasangan diantaranya adalah nafkah yang wajib dilakukan oleh seorang suami. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaknya seorang suami menafkahi istrinya yang luas sesuai dengan keluasannya. Barang siapa yang disempitkan, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan yang dia mampu. Kemudian bersabar terhadap kekurangan. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki kekurangan. Semua dari kita memiliki kekurangan. Maka bersabarlah dengan kekurangan pasangan. Saling membantu dalam kebaikan. Ini penting. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau meriwayatkan hadis yang berbunyi, rahimallahu ra'an, Allah merahmati seorang lelaki, qama minal lail, bangun malam, fasalla, lalu dia salat malam, aiqadha zaujatahu, lalu dia membangunkan istrinya, fasalla, lalu istrinya bangun dan bangun malam lalu salat malam. Ini keluarga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in abad nadhaha fi wajhil ma. Kalau istrinya enggan, susah untuk bangun, dipercikan air pada wajahnya. Air. Wa rahimallahu mar'atan qamat min al-lail. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam. Fa shallat. Lalu dia salat malam. Thumma ayqadat zawjaha. Lalu dia membangunkan suaminya. Fa shallat. Fasalla fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Lalu suaminya bangun dan salat malam.
Kalau suaminya susah bangun malam, dipercikan air pada wajahnya, kemudian sholat. Ini keluarga dirahmati oleh Allah karena saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Coba perhatikan juga Abu Dahdah. Ketika Abu Dahdah mewakafkan kebunnya untuk Allah dan Rasulnya karena mendengar ayat Al-Quran yang berbunyi man yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang ingin meminjamkan kepada Allah harta dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipatkan pahala kepadanya. Maka Abu Dahdah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah yuridu minnal qard. Wahai Rasulullah, apakah memang benar Allah menginginkan pinjaman dari kita? Maka kata Rasul SAW, nah, iya. Kemudian kata Abu Dahdah, inni aqradtu ha'idhi, sesungguhnya aku pinjamkan kebunku ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kebun tersebut tinggal istrinya Ummu Dahdah beserta anak-anak. Datang Abu Dahdah ke kebun tersebut dan berkata kepada istrinya, ya Ummu Dahdah, ukhruji fa inni qad aqradtu ha'idhi hadha. Wahai Ummu Dahdah, istri keluar dari kebun ini. Ini bukan tempat tinggal kita lagi. Aku sudah wakafkan ini untuk Allah dan Rasulnya. Apa kata istri yang tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan? Kata Ummu Dahdah radhiyallahu anha, rabiha bai'uka ya Abu Dahdah. Sungguh ini adalah simpan pinjam jual beli yang sangat mendatangkan keuntungan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapi perkataan Ummu Dahdah, kam min 'idqin ridahin li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak pohon-pohon kurma yang berbuah dan banyak buahnya di dalam surga dimiliki oleh Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Bakhin. Sungguh ini adalah keuntungan yang besar. Ya. Bagaimana seorang istri tolong menolong dengan suaminya di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini adalah salah satu muasyarah bil ma'ruf. Sang istri jangan cemburu ketika suaminya berbakti kepada orang tuanya, karena engkau pun nanti wahai istri akan dibaktii oleh anak-anakmu. Engkau akan menjadi ibu mertua kelak. Jangan cemburu dengan suamimu yang ingin berbakti kepada ibunya. Ya, tolong menolonglah dengan suamimu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini sesuatu yang sangat indah di dalam agama Islam. Itu yang disebut dengan muasyarah bil ma'ruf, saling tolong menolong dengan dalam kebaikan. Yang selanjutnya, berhias untuk pasangan. Ini yang saya sebutkan tadi. Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Salah satu muasyarah bil ma'ruf adalah menjaga penampilan di hadapan pasangan, bau mulut. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau ingin mengharamkan madu gara-gara dikatakan oleh istrinya mulutmu bau. Padahal sebelumnya beliau hanya minum madu. Maka beliau mau mengharamkan madu. Turunlah ayat dalam surat Tahrim, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaj. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan atasmu? Karena hanya ingin mencari ridha istrimu. Gara-gara dikatakan mulutnya bau, maka perhatikan bau mulut, perhatikan bau ketek, perhatikan mohon maaf, perhatikan bau kemaluan, perhatikan bau badan, perhatikan mohon maaf bau payudara, perhatikan. Karena itu adalah hal-hal yang dinikmati oleh pasangan. Perhatikan. Para suami juga perhatikan bentuk badan. Istri hamil ikut-ikutan hamil. Perhatikan. Jangan sampai seenak-enaknya. Tapi Ustaz, istrinya suka Ustaz yang agak maju sedikit. Nah, kalau suka lain hal.
Kalau suka, lain. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berhiaslah untuk pasangan. Saya sering katakan, coba suami itu, ini ibu-ibu ya, suami itu, para lelaki, hubbuhum fi unufihim. Sukanya itu pada, cinta suami itu pada bau wangi. Itu laki-laki. Cinta laki-laki pada bau wangi. Kalau sudah tercium bau wangi, meskipun kita gandeng istri, perempuan yang wangi lewat pasti akan noleh. Itu pasti. Maka sang istri jangan sampai ketika di hadapan suami berdoa di dalam kamar, jangan sampai tidak wangi. Wangilah. Usahakan wangi. Ustaz, minyak wanginya nggak ada. Minta sama suami. Itu adalah kewajiban sang suami. Kemudian yang terakhir, menjaga kehormatan pasangan. Apa maksudnya di sini? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat ada dua maknanya. Taat kepada Allah dan kepada suaminya. Hafizat, yang menjaga lil ghaibi, perkara yang gaib, dengan apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menceritakan keburukan pasangan kepada orang lain, kecuali untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Asal hukumnya tidak boleh menceritakan keburukan pasangan terhadap orang lain, baik itu kepada orang tua ataupun kepada mertua. Asal hukumnya tidak boleh. Jaga baik-baik. Ini kejadian. Pernah suatu saat hadir sekarang, didatangi oleh istri-istri para ustaz. Istri-istri ustaz ini ceritalah tentang suaminya. Kemudian mereka tanya, Ustaz Ahmad gimana? Maka istri tidak biasa untuk bercerita tentang keburukan suami. Dan itu salah satu poin plus yang saya dapati dari itu. Dan saya ketika memuji seperti ini sedang bersyukur kepada Allah dan sedang berterima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa sakinah mawaddah dan rahmah. Saya sering katakan, hormatilah istri karena dia adalah nikmat, salah satu nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada seorang suami. Hormatilah istri, dia adalah satu nikmat terbesar yang Allah pernah berikan kepada suami. Ini para ikhwan, jadi menjaga kehormatan pasangan, tidak boleh menceritakan keburukan pasangan kepada orang lain, kecuali dalam perihal mencari solusi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan penting. Kewajiban suami memperlakukan istri dengan baik. Ini maksud yang saya tulis adalah itu syariat Islam. Kebanyakan dalil-dalil syar'i ditujukan redaksinya kepada suami. Istausu bin nisa'i khairan. Kata Rasulullah SAW kepada suami, aku wasiatkan kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada istri. Ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan baik. Itu redaksi ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul senantiasa kepada suami. Ya. Maka wajib bagi suami memperlakukan istri dengan baik. Karena seperti tadi saya katakan, bahwa perempuan selalu dalam posisi yang lemah. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lemah fisik, lemah keadaan, melalui syariat dia lemah. Tidak boleh melawan. Tidak boleh melawan. Maka harus berbuat baik kepada istri. Kesabaran menghadapi kekurangan pasangan, ini sudah kita bahas berulang-ulang.
Berhias untuk pasangan, ini juga sudah kita bahas. Pelayanan dalam rumah tangga sesuai dengan keadaan dan uruf, ini perkara penting. Maksudnya apa di sini? Apakah wajib seorang istri memasak, mencuci pakaian? Bukankah di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat Al-Quran sang suamilah yang menyediakan makanan? Maka jawabannya iya. Seharusnya suami yang menyediakan makanan. Seharusnya tidak wajib seorang istri untuk memasak, tapi kembali kepada perkara yang uruf. Karena Allah tadi berkata, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang kebiasaan ada di tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya, tidak mencari kesalahan dan aib pasangan, karena tidak ada yang dari kita yang lepas daripada kesalahan. Baik. Pesan, jangan hanya bertanya apa hak saya, tetapi tanyakan apa kewajiban saya terhadap pasangan yang kelak akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan itu selalu. Apa? Bahkan suami menanyakan kepada istrinya, kewajiban saya yang belum saya kerjakan apa saya? Itu bukannya merendahkan kita sebagai suami, tetapi malah seseorang akan dimuliakan oleh istri dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sang istri juga demikian, senantiasa memperhatikan perasaan suaminya terhadapnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan Bibi Husain bin Muhsin. Kemudian Rasulullah bertanya, Ayu dzati bahlin ant? Apakah engkau mempunyai istri yang mempunyai suami, wahai perempuan? Kata si perempuan ini, na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si bibi ini, si perempuan ini, Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Ini pertanyaan yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan. Bagaimana sikapmu terhadap suami? Kemudian Rasulullah SAW dijawab oleh si perempuan tersebut, Ma'aluhu illa ma'ajazban. Aku tidak pernah meremehkan keperluannya. Aku sangat mengurus dia, kecuali untuk sesuatu yang aku tidak sanggup lagi untuk mengerjakannya. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah pernyataan, dan ini untuk para perempuan. Perhatikan, beliau mengatakan, Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa nar. Perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadap dirimu. Ridha atau tidak? Wahai para ibu-ibu, sering-seringlah bertanya kepada suami, Mas, ridha enggak dengan saya? Memang bagi perempuan itu berat, gengsinya tinggi, ya, gengsinya tinggi. Tetapi tanyakanlah kepada suami, apakah engkau ridha dengan pelayanan saya? Sebelum tidur ngobrol, ridhakah hari ini dengan saya? Siapa tahu besok dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surgamu atau neraka. Kapan suami ridha, maka pada saat itu surga bagi sang istri. Kapan suami benci dan tidak ridha, maka neraka bagi sang istri. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu. Nah, lewat dari yang sudah dijadwalkan 9 menit. Mudah-mudahan ada waktu untuk bersoal jawab. Wallahu a'lam. Insyaallah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz berkati dan ilmu Ustaz, dan alhamdulillah Ustaz kita masih punya kurang lebih 20 menit untuk bersoal jawab Ustaz. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kepada bisa bertanya langsung kepada Ustaz baik ikhwan atau akhwat. Nah, ini suami kok ada yang babak belur atau gitu? Ibu-ibu kayaknya gak nyesel ikut dalam perintah, insyaallah. Baik, ada yang bertanya? Pak Win, Pak Iskandar, mengucap.
Mau tanya takut nanti dapat banyak belum. Pak Fajar, Pak Boy di sini. Tanya, ya. Pak Wisnu. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, kalau untuk mungkin ini nasihat Ustaz, suami istri sudah belajar, sudah tahu ilmunya, cuma kadang dalam kehidupan syaitan juga hadir Ustaz, dan kejenuhan hadir gitu Ustaz ya. Jadi masalah rumah tangga juga hadir. Nah itu bagaimana? Ini yang bertanya Pak Wisnu ya Bu. Ada kata kejenuhan, nah ini bahaya ya. Supaya sakinah mewadah orang tuanya itu bisa long lasting. Ada long lifetime-nya gitu ya. Baik. Tidak habis. Itu yang saya katakan tadi. Cinta pasti ada turunnya. Ketika kita masih hangat-hangatnya baru beristri, istri merasakan baru pernikahan, belum lagi merasakan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, pada saat itu masih cinta menggebu-gebu. Sekarang sudah banyak anak, apalagi kalau sudah bulan Juni itu sudah dipikirkan tagihan macam-macam. Mulai banyak urusan dan seterusnya. Maka bagaimana merawat hubungan ini? Rawatnya dengan kasih sayang, bukan hanya dengan cinta. Jadi itu jawabannya. Rawatnya dengan kasih sayang. Dan kasih sayang itu tumbuh kapan? Karena kita ingin dapat ridha Allah. Jadi usahakan saat kita berpasangan yang menjadi mubtaghana, menjadi cita-cita itu, bagaimana dengan istri ini, dengan si perempuan ini yang saya kenal barusan ini dapat ridha Allah. Niscaya kita akan bisa awet, kemudian tumbuh selalu kasih sayang. Karena cinta itu lebih condong kepada kesenangan, lebih condong kepada syahwat, lebih condong kepada eloknya tubuh, lebih condong kepada semangat saat berhubungan dan seterusnya. Dan itu akan menurun. Apalagi kalau seandainya menurunnya akibat faktor X luar. Di kantor, di rumah sering dimarahi, kita ingin ngobrol bukannya mendapatkan solusi, malah mendapatkan tambah masalah. Sedangkan di kantor, ya, kawan-kawan di kantor yang perempuan, ada apa sih Bang? Cerita sama saya, habis sudah itu. Maka pada saat itu yang ada adalah kita harus pertahankan yang kita pupuk kasih sayang, rahmat. Bagaimana bisa mendapatkan rahmat tersebut? Yaitu agar rahmat tersebut selalu ada dengan tujuan hidup hanya ingin mendapat ridha Allah Subhanahu. Makanya rahasianya kenapa kalau suami mencari pasangan fadfar bidatid din, dahulukan yang mempunyai agama, agar satu visi bahwa tujuannya dalam hubungan ini adalah menggapai ridha Allah. Sang istri juga ketika mencari suami, calon suami, apa yang dilakukan? Yaitu melihat akhlak dan agamanya, agar satu frekuensi. Tujuannya adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu. Itu kiat paling manjur. Yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini luar biasa, menumbuhkan rasa kasih, bukan hanya sekedar cinta. Sang suami malam ini lihat istrinya sholat malam duluan, dia besok akan membangunkan istrinya. Sang istri bulan ini baca Qur'annya rajin, maka dia pun juga akan. Dan saya berpesan Pak, khusus bapak-bapak, istri itu seperti umat di hadapan ustadznya. Istri itu seperti umat di hadapan ustaz. Istri seperti umat di hadapan ustaz. Apa maksudnya? Umat Islam itu sesuai dengan ustaznya. Mau gaya sang ustaz bagaimana, dia akan ikut. Begitulah Islam.
Bagaimana suaminya? Ya. Yang ahli ketaatan, istrinya akan begitu. Inilah rahasia berhasilnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mempunyai gelar, Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu umat. Umat itu apa maksudnya? Yang selalu dicontoh. Maka jadikan engkau wahai para suami yang dicontoh oleh istrimu yang baik-baik. Salat tepat waktu, baca Quran, zikir pagi, sore, kemudian berkata-kata yang baik-baik, kemudian berlaku yang baik-baik. Maka istri kamu. Jadi kiat yang kedua, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu akan memupuk rasa cinta, rasa kasih sayang, bukan hanya cinta, kasih sayang terhadap pasangan. Kemudian yang ketiga, berdoa, jangan lupa. Ad-du'a iftah kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Berdoa. Sering katakan, sering baca-baca doa hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari aku berlindung dari hilangnya nikmatmu yang engkau berikan kepadaku, berubahnya afiat, wa tahawuli afiatik, berubahnya afiat yang engkau berikan kepadaku, dan datangnya tiba-tiba musibah dan seluruh kemurkaanmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Saya bacakan, saya kirimkan di grup ya, agar bisa dihafal. Agar bisa dihafal. Sering-sering baca doa ibu. Jangan pernah remehkan doa, karena hati ini mudah berubah-ubah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dan berubahnya afiat. Afiat itu keharmonisan berumah tangga, kenyamanan punya istri, kemudian barang-barang istri. Ada rasa hambar nantinya. Apalagi gara-gara dia tergoda dengan yang lainnya. Maka hati-hati, kita tidak tahu kapan Allah memuji kita. Baca doa ini sering wa fujaati ni'matik, dan datangnya tiba-tiba musibah yang engkau berikan. Dan seluruh kemurkaan kita berlindung seluruh dari tersebut. Allahu a'lam. Nah, insyaallah saya akan menghayatkan jawabannya. Selanjutnya Ibu, ada yang mau lagi? Ibu, silakan Bu. Pak Said. Oh ya, boleh. Baik, bismillah. Alhamdulillah, kalau saya dengan istri insyaallah aman Ustaz. Alhamdulillah. Biar aman dulu nih. Tapi kadang kita ada perbedaan pandangan ketika mendidik anak. Kadang kalau kita ini ingin anak itu taat dalam hal ketaatan yang lebih kuat begitu ya. Tapi di satu sisi istri itu memiliki kelembutan untuk sedikit berorganisasi dengan anak begitu. Kira-kira jalan mana ya Ustaz yang kita ambil ketika kita ingin anak taat, tapi istri juga ingin anak tidak terlalu terkekang begitu Ustaz. Apalagi di saat sekarang kan anak zaman now ini agak membuat kita dorong-dorong kepala gitu sih. Terima kasih Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Ini sebenarnya masuk kepada permasalahan hasil dari hubungan suami istri, yaitu anak. Dan bagus kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang, yaitu pendidikan anak menurut Rasulullah SAW. Jadi begini, konsepnya Pak, saya akan berikan kata kuncinya saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah.
Fa'abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya penyebab dia Yahudi, penyebab menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Nah, pegang kata fitrah ini. Baik suami, bapak ataupun istri, ibu, maka pegang kata kita. Fitrah adalah Islam. Fitrah adalah ketundukan kepada Allah. Selama si anak ini, apapun yang kita berikan, program, mainan, atau apapun, tidak mengeluarkan dari fitrahnya atau tidak membuat fitrahnya bias, maka masih bisa ditolerir. Itu ukurannya. Mungkin kita ingin anak kita baca Quran setiap hari, 1 juz setiap hari. Karena Pak Said kita kenal dekat dengan Al-Quran ketika di Mina. Mudah-mudahan beliau selalu. Tapi anak kan perlu, apalagi laki-laki. Laki-laki dunianya main. Jangankan anak kita aja masih main. Suka main, laki-laki suka main. Maka pada saat itu ada waktu yang kita bertoleransi dengan catatan apa tadi? Tidak mengubah fitrah. Itu kata kunci. Karena kalau kita bahas satu-satu masalahnya, tidak akan dapat kecuali dengan melandaskan kata kunci tadi. Berubah nggak fitrahnya ini? Sesekalilah tidak murojaah. Kenapa nak murojaah? Capek. Mungkin bisa kita tentang dia bukan robot. Dia apalagi anak-anak yang masih umur SD, dia perlu bergerak macam-macam. Kemudian kita diamkan dia di sebuah meja untuk menghafal dengan waktu yang sudah kita tentukan. Maka ukurannya adalah merubah fitrahnya atau tidak. Itu ukurannya. Dan itulah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Maka kira-kira nih, ini kiat yang kedua Pak, garis bawah yang kedua. Kira-kira kalau kita lakukan seperti ini kepada anak kita selamat nggak saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu? Itu sih disepakati oleh suami dan istri. Insya Allah akan terus jalan. Bisa dimaklumi Pak. Jadi kata fitrah, kemudian kata tanggung jawab. Fitrah kepada anak, kira-kira fitrahnya anak ini berubah nggak? Jadi teledor nggak dia dari ketaatan? Jadi maksiat nggak dia dengan kegiatan atau peraturan yang kita bikin? Anak tuh saya sering katakan seperti ini Pak. Kita coret apa saja terserah kita. Seperti adonan kue, kita mau buat dia bundar, tidak mau buat dia bintang, terserah kita. Itulah makna dari fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya penyebab dia menjadi Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Fa itu fa sababiyah, fa sebab. Yang kedua, kira-kira nanti kita di hadapan Allah bisa bertanggung jawab dengan yang seperti ini. Jadi maknanya. Silakan. Saya juga masih dan saya sadar bertanggung jawab itu. Makanya saya bertanya lagi, karena memang saya lihat Kristen kadang agak sedikit dalam hal penelitian dalam pelanggar syariat, walaupun tidak banyak begitu. Nah, kalau arahnya ke sana gimana? Kalau sudah melanggar syariat, maka berarti istri kita yang kita rangkul. Gak boleh melanggar. Kita yang akan tanggung jawab. Istri yang kita rangkul. Makanya tadi lari kepada tanggung jawab, baik bapak dan istri. Tapi jangan dijadikan itu sebagai pertengkaran hebat gitu. Bahwa ya, ini kan maksiat, nggak boleh anak kita seperti itu. Kita semua bertanggung jawab, bapaknya, ibunya harus tahu.
Bisa dimaklumi, Pak. Dan menarik untuk membahas pendidikan anak. Ya, menurut Rasulullah SAW, salah satu yang sangat identik pendidikan anak dari Rasulullah SAW adalah bahwa beliau mencontohkan contoh teladan. Itu sangat identik dengan metodologi pendidikan Rasulullah SAW terhadap anak. Jadilah orang tua yang menjadi teladan yang baik. Tanpa harus banyak peraturan, dia akan ikut. Saya beri contohnya. Suatu malam, saya bersama Umu jalan pulang dari rumah orang tua. Habis kajian biasanya kita mampir ke rumah orang tua malam-malam. Kemudian di tengah jalan, karena dari rumah orang tua ke pesantren lumayan 40 menit. Tengah jalan jam 10-an malam, perempuan-perempuan pakai pakaian cuma tidak tertutup pahanya. Saya katakan kepada Umu, itu yang paling bertanggung jawab pertama kali adalah orang tuanya. Umu menambahi, sebenarnya bukan itu saja. Sebenarnya yang harus ditanamkan dari awal adalah dia dididik dari kecil. Berarti menjadi sebuah kebiasaannya. Mau ada orang tua atau tidak ada orang tua, dididik dari kecil. Nah, pendidikan dari kecil ini salah satu yang paling bisa ditangkap oleh anak dari orang tuanya. Maka saya sering berpesan, jadilah contoh teladan yang baik bagi anak-anak. Tanpa harus banyak omong, tanpa harus banyak peraturan, teladan yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh telah nampak bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Dan kalau kita ingin sebutkan dalil-dalil dari para sahabat bagaimana Rasulullah SAW mendidik dengan contoh teladan, akhirnya menjadi pribadi di dalam, menjadi sifat di dalam diri seorang anak itu sangat banyak. Di antaranya Anas bin Malik, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Umar bin Abi Salamah, anak-anak kecil pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Mereka Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu beliau. Beliau pernah ditanya, wahai Hasan, apa yang engkau paling ingat tentang kakekmu? Rasulullah. Beliau mengatakan, yang paling saya ingat adalah saya waktu itu di pundak beliau, lalu saya ambil kurma zakat, kemudian saya makan. Rasulullah SAW mengatakan, ama ta'lam anna la tahillu lana sadaqah. Wahai Hasan, cucuku, apakah kau enggak tahu kita tidak halal untuk makan harta sedekah? Dan beliau contohkan. Lihat, contoh itu menjadi teladan, bahkan beliau paling ingat tentang hal itu. Maka teladankan yang baik-baik kepada anak, niscaya kita akan mudah mendidik anak-anak. Jangan pernah bohong. Janji, jangan pernah bohong dengan janji. Nah, tidur siang. Nanti kalau tidur siang, setelah asar ke mall. Kira-kira bisa tidur, Pak? Mall. Habis asar bapaknya nggak ada, ibunya sibuk sendiri. Oke. Boleh bohong. Secara tidak langsung, sang orang tua mengajari anaknya pintar ingkar janji dan boleh. Nah, ini mungkin kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan sekian banyak Ustaz, dan alhamdulillah telah habis Ustaz. Tafadhol untuk ditutup di sisi kedua ini dengan nasihat singkat sebagai nasihat. Baik, sebagai kata penutup untuk hubungan rumah tangga, tentunya ini saya masih ada lagi sesi di hari Ahad kalau tidak salah pagi. Ini adalah pertemuan pertama, pertemuan kedua nanti di hari Ahad pagi. Dan setelah itu baru ada soal-soal yang sudah saya siapkan, mudah-mudahan bisa dijawab. Sebagai penutup pada pertemuan kali ini, dari 3 poin yang kita bahas, yaitu yang pertama yaitu tentang 3 poin yang kita bahas. Yang pertama
adalah tentang agungnya pernikahan. Nikah itu bukan main-main. Yang kedua, jangan cepat menyerah dengan kekurangan pasangan. Yang ketiga, tunaikan hak, tunaikan kewajiban sebelum ingin mendapatkan hak. Kita ambil pelajaran dari ini semua, bahwasanya ketika kita mempunyai pasangan, maka yang sebenarnya dituntut adalah diri kita sebelum kita menuntut pasangan kita. Ingin diperbuat baik oleh istri, berbuat baiklah pada istri. Ingin dikata yang baik oleh istri, istri tidak marah-marah, istri tidak teriak-teriak, janganlah pernah marah-marah dan teriak-teriak kepada istri. Dan juga sebaliknya seperti itu. Dan itulah ringkasan dari pergaulan suami istri, ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan baik. Surah Nisa ayat 19. Kemudian walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Quran Al-Baqarah ayat 228. Dua poin itu jika kita amalkan, niscaya kita akan mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Wallahu a'lam.